semua mata dunia dan semua warga negara Indonesia tertuju pada INDI, karena di INDI inilah Bung Karno menggali Pancasila. Dan penggalian Pancasila itu kan refleksi mendalam ya. Ketika Soekarno dibuang dari Bandung terus ke Surabaya, ya hampir 2 minggu lebih perjalanan. Soekarno itu kehilangan hak politiknya dan merasa dijauhkan dari rakyatnya. Maka Bung Karno itu bangkit dari runtuhan yang dikatakan Bung Hatta itu dalam kontemplasinya di INDI. Maka di INDI menjadi pusat peradaban Pancasila, karena di INDI itulah Bung Karno berkontemplasi. Maka berjumpa dengan tani, berjumpa dengan nelayan, terus kemudian membuat drama tonil sampai 13 Agustus. Dan drama-drama itu secara simbolik Bung Karno menggugah semangat kita untuk rakyat mau merdeka, dari kemerdekaan di situ. Tetapi Bung Karno refleksi itu mendalam karena dia berjumpa dengan para pater-pater SPD, yaitu Pater Bumem dan Pater Herisius, dan mereka bersahabat. Dan tiap hari Bung Karno ke perpustakaan itu membaca buku, sehingga proses-proses perenungan yang sudah lama dia gali dari Pancasila itu, Bung Karno melihat Pancasila itu secara global. Karena pada waktu itu perjumpaan antara sosialisme Soekarno dengan sosialisme Gereja Katolik. Maka disitulah lahir nilai-nilai Pancasila itu, yaitu sila yang paling mendasar adalah nilai yang persatuan. Bung Karno mengatakan kalau kita bersatu, kita bisa mampu merdeka, maka masyarakat sejahtera itu tercipta. Jadi Bung Karno itu mulai menggali, mulai dari 1 Juni, yaitu ketika sidang PPK itu, ketika Rajiman tanya, dasarnya negara apa? Dasarnya Pancasila. Maka Soekarno juga mengetuai tim 9. Soekarno juga yang menetapkan Pancasila menjadi dasar negara. Jadi kalau 1 Juni dirayakan di INDI, sebenarnya kita mau membangkitkan kembali spiritualitas yang Soekarno sampaikan, bahwa Pancasila inilah alat pemersatu. Pancasila ini juga yang menjadikan kita mampu bersatu dan sejahtera. Buya Sapi mengatakan kalau Pancasila itu dijalankan dengan baik dan para elit politik itu menjalankan Pancasila, maka keadilan sosial akan tercipta. Itu pesan Buya terakhir sebelum wafat. Pancasila harus dijalankan menjadi acuan dari kebijakan publik, maka kesejahteraan akan tercipta. Gini, saya itu yakin mengapa Indonesia mampu bersatu, ya karena Pancasila. Setelah reformasi kita melihat semua konflik bisa diselesaikan. Karena apa? Saya yakin bahwa apa yang dikatakan Gus Dur, karena Pancasila itu sudah menjadi gugus itu cara berpikir, bertindak, benar, berrelasi, itu yang menyatukan Uni Soviet pecah. Arab Spring mengalami pergolakan, Yugoslavia pecah, dan Indonesia mengapa tetap utuh? Ya karena Pancasila ini. Jadi mengutip Ben Anderson, bangsa Indonesia punya yang namanya imajinasi. Meskipun orang Indonesia tidak pernah dari Sabang sampai Merauke datang, tapi dia merasa kita ini adalah bagian dari Indonesia. Sehingga Soekarno mengatakan, Soekarno menyintai INDI, dan menyintai INDI berarti menyintai Indonesia. Itu yang sangat penting kita katakan, bahwa negara Indonesia yang terdiri dari ratusan agama lokal juga, ribuan suku, etnis, budaya dan bahasa bisa bersatu, ya karena kita punya ideologi Pancasila itu. Peran besar kan Soekarno itu berjumpa tidak hanya dengan kita, tapi tokoh-tokoh agama, dengan tokoh Muslim, tokoh-tokoh masyarakat di sini, yaitu dengan gereja dan juga semua tokoh. Sehingga kalau kita lihat pemain drama tonil itu kan terdiri dari semua suku bangsa, ada yang Batak, ada orang Padang, semuanya. Tapi Soekarno mulai menyadarkan gimana? Yaitu masyarakat bawah. Bayangin, itu buruh, petani, nelayan yang tidak bisa baca tulis tapi bisa memainkan drama tonil. Itulah kehebatan Soekarno. Jadi Soekarno itu punya kekuatan besar membangkitkan kesadaran rakyat untuk merdeka. Ini yang ditakuti oleh penjajahan Belanda. Dia dibuang di INDI, ingin dijauhkan dari rakyatnya. Tetapi Soekarno bangkit dari INDI, dan itulah muncul inspirasi untuk menjadikan butir-butir 5 butir Pancasila itu menjadi dasar negara. Sehingga ketika Soekarno bicara di sidang PKI, yaitu persiapan kemerdekaan itu, Soekarno ditanya Rajiman apa dasarnya? Pancasila. Dan itu kesaksian Bung Hatta bahwa dialah yang melahirkan dasar negara kita ini, Pancasila. Bahwa
kita mendapatkan banyak mutiara dari apa ini. Dengan situs-situs itu kita bisa belajar banyak tentang pergulatan Soekarno, bagaimana Soekarno mampu menggali Pancasila itu, dan kita bisa belajar sejarah dari Soekarno. Sehingga ketika Soekarno bicara di sidang PKI, yaitu persiapan kemerdekaan itu, Soekarno ditanya Rajiwan apa dasarnya Pancasila, dan itu kesaksian Bung Hatta bahwa dialah yang melahirkan dasar negara kita ini, Pancasila. Bahwa kita mendapatkan banyak mutiara dari apa ini. Dengan situs-situs itu kita bisa belajar banyak tentang pergulatan Soekarno, bagaimana Soekarno mampu menggali Pancasila itu, dan kita bisa belajar sejarah dari Soekarno. Dokumentasi sejarah itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa itu sebenarnya bagian dari yang terpenting. Baik, terima kasih Romo.